dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa taala, berarti hadis qudsi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis berbagai kebaikan dan kesalahan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Barang siapa berniat berbuat kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Jika ia berniat berbuat kebaikan lalu mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan. Sampai 700 kali lipat, hingga berlipat-lipat banyaknya. Barang siapa berniat berbuat kesalahan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Dan jika ia berniat berbuat kesalahan lalu ia mengerjakannya, maka Allah akan menulisnya sebagai 1 kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan redaksi seperti ini. Kemudian faedah hadis, 1, kebaikan itu ada 4 tingkatan. 1, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya, maka akan mendapatkan 1 kebaikan hingga 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu, maka dapat pahala yang sempurna. Yang ketiga, ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan lalu ia meninggalkannya karena ada uzur, ia tetap dapat pahala yang sempurna. Terus yang keempat, jika ia berniat namun diakhirkan atau diundur, bukan karena ajaz dan bukan karena uzur, cuma diundur saja, Allah catat baginya 1 kebaikan yang sempurna. Terus faedah kedua, kejelekan itu ada 4 tingkatan. 1, berniat melakukan kejelekan dan mengamalkannya, maka dicatat 1 kejelekan. 2, berniat melakukan kejelekan dan akhirnya meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka dicatat baginya 1 kebaikan yang sempurna. Terus yang ketiga, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya karena tidak mampu, maka dicatat baginya 1 kejelekan. Terus yang keempat, berniat melakukan kejelekan dan meninggalkannya bukan karena takut kepada Allah, juga bukan karena ajaz, maka tidak dicatat baginya apapun. Terus faedah ketiga, rahmat Allah bagi hambanya berlipat-lipat untuk kebaikan. Terus yang keempat, baiknya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut sesuatu mujmal atau global, baru dirinci.